Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film berjudul Hum Hain Bemisal. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunil Shetty, Akshay Kumar, Shilpa Shirodkar, Madhu, Rami Reddy, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah dua anak yang dulunya bersahabat, tapi kini bermusuhan akibat korban fitnah yang menjadikan kesalahpahaman di antara mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang ayah bernama Sauja berdoa di gereja bersama istri dan anaknya yang bernama Michael. Karena mereka sering berdoa di sana, mereka kenal dekat dengan seorang bapak gereja. Sauja memiliki teman kerja bernama Kisan. Kisan juga mempunyai anak seumuran Michael bernama Vijay. Tapi sayang, Vijay sudah tak punya ibu. Walaupun berbeda keyakinan, Kisan dan Sauja berteman baik hingga anak mereka pun menjadi sahabat. Bila ada yang mengganggu mereka, mereka selalu membalasnya bersama dengan semboyan 2 lebih besar daripada 1. Kisan dan Sauja bekerja di sebuah pabrik. Suatu malam, mereka hendak pulang, tapi saat itu karyawan di sana menyelundupkan barang produksi. Sauja dan Kisan memergokinya dan menegurnya, tapi ternyata mereka berkomplot. Saat itu manajer pabrik bernama Tutisah datang. Kisan melaporkannya, tapi dia malah ditembak karena penyelundupan itu ternyata perintahnya. Tutisah menjebak dan memfitnah Sauja di hadapan polisi jika dialah yang membunuh Kisan. Vijay mengkremasi jasad sang ayah dan mulai saat itu dia membenci Michael karena ayahnya sudah membunuh ayah Vijay. 15 tahun pun berlalu. Michael kini sudah dewasa dan dia tumbuh menjadi preman. Walaupun preman, dia selalu baik kepada siapa saja yang membantunya. Dia sering keluar masuk penjara karena apa yang dia lakukan untuk membela dan memberi makan warga miskin. Maka dari itu, dia sangat disayangi warga miskin. Ibu Michael sudah tiada semenjak ayahnya di penjara dan kini Michael hidup sendiri. Warga di sana senang Michael keluar dari penjara. Mereka mengadukan jika seorang maklar tanah bernama Bahadur selalu mengganggu mereka untuk meninggalkan tempat itu. Mendengar hal itu, Michael berjanji akan mencegahnya. Di saat Michael membawa para anak di sana untuk makan-makan, Bahadur datang ke tempat itu untuk memporak-porandakan seluruh bangunan kumuh di sana. Semua warga berusaha mencegahnya, tapi preman Bahadur malah semakin brutal. Di saat mereka akan menghancurkan tempat itu, Michael datang. Dia melawan mereka semua hingga babak belur. Dia juga menghajar Bahadur sampai Bahadur dilarikan ke rumah sakit akibat patah tulang. Bahadur melaporkan Michael kepada saudaranya yang seorang inspektur polisi bernama Dharamdas. Kemudian, dia menangkap Michael. Michael dipukuli di dalam tahanan hingga babak belur. Setelah puas menghajar Michael, Dharamdas berkata jika dia akan membakar hidup-hidup warga yang dilindunginya. Saat itu, seorang napi bernama Kayla memberikan air kepada Michael yang membuatnya terharu. Michael berkata jika dia takkan melupakan kebaikannya, walaupun hanya memberinya air. Kini Sauja bebas dari penjara. Dia menemui bapak gereja dan menanyakan keberadaan Michael. Sayang, bapak gereja sudah lama tak tahu di mana Michael tinggal saat ini. Sauja mulai putus asa dan tak ingin lagi menjalani hidup. Tapi bapak gereja menguatkannya dan mengatakan jika Sauja harus hidup untuk melihat anak temannya yaitu Vijay menjadi polisi. Dengan apa yang sudah ia lakukan selama di penjara. Diketahui, Sauja bekerja keras di penjara untuk menghasilkan uang dan uang itu digunakan untuk membiayai hidup Vijay selama ini. Tapi dia meminta bapak gereja untuk merahasiakan semua ini kepada Vijay. Kini tujuan Sauja hanya untuk membalas dendam kepada Tutisah. Setelah tahu Vijay berhasil menjadi polisi, Sauja menghubunginya tanpa memberitahu identitasnya. Dia melaporkan pabrik minuman keras ilegal milik Tutisah yang sudah lama dikelola oleh seseorang bernama Wadi tanpa tercium pihak kepolisian. Tak menunggu lama, Vijay mendatangi tempat itu. Benar saja, tempat itu dijaga ketat dan mereka menyerang Vijay.
Pijay juga berhasil mengalahkan Wadi yang mengelola pabrik tersebut dan membawanya ke tahanan. Di tahanan, Pijay masih menghajar Wadi sambil bertanya siapakah bosnya. Wadi tetap bungkam tanpa mengatakan nama siapapun. Atasan Pijay marah karena menggerebek pabrik itu sendirian tanpa izinnya. Dan terlihat Wadi dibebaskan karena ada yang menjaminnya. Pijay kesal dan mengamuk di kantor polisi. Ternyata benar, pemilik pabrik minuman keras itu adalah Tutisah. Dia sengaja menjamin dan membebaskan Wadi untuk dihabisinya, karena takut suatu saat nanti Wadi bernyanyi di hadapan polisi. Tutisah mengirim anak buahnya untuk memberikan sesuatu kepada Pijay. Saat dibuka, ternyata sebuah boneka monyet berseragam polisi. Tanda Tutisah mengingatkan jika Pijay tak boleh lagi mengusik kerajaan bisnisnya, karena Tutisah akan membuat Pijay menjadi peliharaannya. Tapi Pijay yang cerdik balik mengingatkan Tutisah. Dia berkata jika seragamnya tak bisa dibeli oleh penjahat sepertinya. Suatu saat nanti, dia akan mengungkap kejahatan Tutisah. Setelah beberapa hari, Michael dan Kayla bebas dari penjara. Michael melihat kampungnya kebakaran. Kayla mengatakan, pasti ini perbuatan Daramdas dan Bahadur. Dia menambahkan, jika bukan hanya orang-orang kampung yang telah dirugikan mereka. Seseorang juga pernah dirugikannya dan sekarang menjadi musuh bebuyutannya. Ternyata, orang itu adalah Tutisah. Kayla mengenalkan Michael kepada Tutisah. Tutisah mengompori Michael agar dia membalas perlakuan Bahadur. Tutisah sengaja melakukan itu untuk memanfaatkan Michael agar bisa melenyapkan musuhnya tanpa menyentuh mereka. Michael terbakar amarah dan dia mendatangi Bahadur ke klub malam. Saat itu, Michael disambut penari bernama Maria. Bahadur yang asik menyaksikan tarian diserang oleh Michael. Michael dan anak buah Bahadur baku tembak di sana. Michael menembak botol minuman di sekeliling Bahadur dan menyekeskan korek api lalu membakarnya. Saat itu, Michael tahu Maria menyaksikannya dan dia menyelamatkan Maria dari tembakan. Dia mencoba menembak anak buah Bahadur, tapi sayang, Maria terkena nyala api pistol Michael yang menyebabkan kedua matanya terluka. Kayla mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Michael dan terlihat di TKP Daramdas menangisi kematian saudaranya disaksikan Pijay. Pijay datang ke rumah sakit untuk mengambil keterangan Maria. Tapi saat itu Maria menangis histeris karena tak bisa melihat dan Pijay pun mengurungkan niatnya. Michael menangis di hadapan Tuhannya karena rasa bersalahnya terhadap Maria. Suatu hari, Maria yang hidup sebatang kara menjalankan aktivitasnya sendirian. Dia hendak diperkaos oleh beberapa preman dan Michael menyelamatkannya. Dia menghajar preman-preman itu tanpa ampun. Maria tak tahu jika orang yang menolongnya penyebab matanya buta. Sebagai tanda terima kasihnya, Maria mengajaknya ke rumah untuk minum kopi. Dia menceritakan kehidupannya yang membuat Michael semakin bersedih. Karena takut Maria membencinya, dia menyembunyikan kenyataan bahwa dialah penyebab kebutaannya. Mulai saat itu, Maria dan Michael berteman. Kini tujuan Michael hanya satu, yaitu mengumpulkan uang untuk mengobati mata Maria. Dia curhat kepada Kayla dan Kayla menyarankan agar Michael bekerja kepada Tutisah. Kebetulan, Tutisah sedang mencari orang untuk membunuh Daramdas, dan dia akan membayar berapapun orang yang sanggup melakukannya. Tanpa berpikir, Michael menyanggupinya. Di tempat lain, seorang wanita bernama Didi masuk ke rumah Pijay. Dia berniat mencuri di sana. Tapi sayang, Pijay memorgokinya dan Didi pun diusirnya. Keesokan harinya, bawahan Pijay, kita sebut saja Jagu, melaporkan jika dia kehilangan seragam polisinya. Pijay menyuruhnya mencari dan akhirnya Jagu menemukan jika Didilah yang mencurinya untuk dijual kembali. Didi yang ketahuan kabur dan Jagu mengejarnya. Didi masuk ke sebuah mobil untuk bersembunyi dan Jagu masih mencarinya. Saat itu, Jagu bertemu Tutisah. Tutisah mendodongkan pistolnya yang membuat Jagu ketakutan dan berlari. Tutisah berunding dengan anak buahnya jika hari ini Michael akan membunuh Daramdas. Tapi setelah Daramdas terbunuh, Michael pun harus dilenyapkan. Tutisah terkejut melihat wanita ada di mobilnya. Kemudian, Didi yang ketakutan pergi dari sana. Di tempat lain, Michael siap mengeksekusi Daramdas. Dari kejauhan, dia berhasil menembaknya dan saat itu Pijay melihatnya. Dia segera mengejar Michael untuk ditangkapnya. Mereka kejar-kejaran hingga Michael tiba di suatu tempat yang mana para anak buah Tutisah sudah menunggunya. Terlihat anak kecil sedang nongkrong di sana.
Michael menyadari kehadiran mereka dan dia pun berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang, anak itu terluka. Dia membawa anak itu dan berlari cepat. Vijay yang sampai di sana pun ikut baku tembak dengan mereka, sekaligus mengejar Michael. Michael sampai ke rumah sakit dan meminta dokter untuk menyelamatkan anak itu. Dia bersembunyi karena tahu Vijay masih mencarinya. Dia bergegas lari dan Vijay pun mengejarnya lagi. Vijay berhasil menembaknya yang membuat mobilnya masuk ke danau. Tetapi Michael berhasil selamat dan Vijay masih mengintainya. Vijay mencurigai sebuah rumah dan mendatanginya. Benar saja, Michael ada di sana. Ternyata itu rumah Sauja. Tanpa tahu Sauja adalah ayahnya, Michael mengancamnya agar tak memberitahukan keberadaannya. Sauja membuka pintu dan Vijay menanyakan buronan yang sedang dicarinya. Sauja meyakinkan jika tak ada orang di sana, tapi Vijay melihat darah yang berceceran. Untuk menutupinya, Sauja melukai tangannya dan memperlihatkan jika itu darah dari tangannya yang membuat Vijay percaya. Setelah Vijay pergi, Sauja menyuruh Michael pergi. Michael tak menyangka masih ada orang baik yang rela berkorban untuknya. Dia berterima kasih dan berkata jika dia takkan melupakan kebaikannya. Tutisah kesal karena Michael berhasil lolos. Dia mengingat wanita yang ada di mobilnya dan yakin wanita itu mendengar percakapannya kemarin. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk menemukan wanita itu. Akhirnya mereka mengejar Didi dan dia bersembunyi di sebuah kedai. Semua yang ada di sana ketakutan dan berhamburan keluar. Didi berhasil dibawa mereka, tapi saat itu Vijay menyelamatkannya. Menyadari Didi dalam bahaya, Vijay mengajaknya tinggal bersama agar dia lebih aman, yang akhirnya seiring berjalannya waktu mereka saling mencintai. Terlihat Michael dan Maria pun merasakan hal yang sama. Ada getar-getar cinta di antara mereka. Tapi Michael masih merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Maria. Michael menghubungi Tutisah dan meminta bayaran yang telah dijanjikan karena dia berhasil membunuh Dharamdas. Tutisah mengirim Kayla untuk mengantar uang itu sambil merencanakan sesuatu. Yang akhirnya Kayla dan Michael bertemu. Di saat Michael melihat isi kopernya, Kayla menodongkan pistol. Michael berhasil menyelamatkan diri dengan menembaki semua anak buah Tutisah yang dibawa Kayla. Michael tak membunuh Kayla karena dia berhutang budi di saat Kayla memberinya air di penjara dulu. Setelah kejadian itu, Michael mengutarakan niatnya untuk menikahi Maria, tapi Maria minder dengan keadaannya. Di saat itu, ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata Vijaylah yang datang. Mereka saling menodongkan pistol tanpa diketahui Maria. Maria yang tak melihat menyangka itu teman Michael dan dia malah menyuguhkan air kepada mereka. Vijay meminta Michael menyerahkan diri, tapi Michael menolak dan di saat itu Kayla datang membantu Michael. Vijay menganggap ini bukan kesempatan yang baik dan dia pun pergi. Tapi Vijay yang pintar malah menemui Maria dan dia mengatakan jika Michael lah yang menyebabkan matanya buta dan sekarang Michael menjadi incaran polisi karena kasus pembunuhan. Maria tak kuasa menahan tangisnya karena dia merasa dibodohi oleh Michael. Lalu Maria menghubungi Michael dan berkata jika dia membencinya. Dia sekarang tahu siapa sebenarnya Michael. Mendengar hal itu, Michael pun bersedih. Keesokan harinya, Vijay menemui Maria dan berkata jika Maria harus bisa melihat lagi. Dia berencana menggalang dana untuk pengobatan mata Maria. Dan akhirnya Maria setuju. Michael curhat kepada Kayla tentang kesedihan yang dia alami. Dia berkata keinginannya sekarang hanyalah mengoperasi mata Maria. Setelah itu, dia akan menyerahkan diri kepada polisi atas perbuatannya. Michael menganggap jika semua ini gara-gara Tutisah. Dia diam-diam menyerang Tutisah di saat melakukan transaksi. Tapi Tutisah berhasil kabur dan dia dilarikan ke rumah sakit. Tutisah akhirnya selamat dan ingin membalas Michael. Dia mendatangi seorang gangster bernama Teju dan menyuruhnya untuk menghabisi Michael. Di sisi lain, Vijay merencanakan untuk menangkap Michael di saat penggalangan dana. Dia yakin Michael akan datang untuk melihat Maria. Dan singkat cerita, acara pun dimulai. Benar saja, Kayla terlihat ada di sana. Michael pun juga ada di sana tanpa disadari Vijay. Kayla berlari mengalihkan perhatian polisi dan para polisi pun mengejarnya. Kayla ditembak oleh anak buah Vijay. Vijay marah dan menolong Kayla. Tapi Kayla sudah tak kuat. Vijay bertanya, mengapa dia melakukan ini?
Kayla menjawab jika dia ingin menyelamatkan Michael karena Michael sebenarnya pribadi yang baik. Mendengar hal itu, Michael bersedih. Vijay bingung harus kemana lagi mencari Michael. Di saat itu, Sauja menemui Vijay dan mengatakan jika dia tahu usaha ilegal Tutisah yang lain, yaitu perdagangan wanita. Tutisah berencana akan mengirim para gadis ke luar negeri untuk dijual. Benar saja, Tutisah sedang menggiring para wanita di pelabuhan. Vijay berusaha menghentikannya, yang akhirnya dia berhasil menangkap Tutisah. Tapi sayang, saat di persidangan tak ada saksi yang kuat. Malah seorang wanita yang menjadi korbannya pun mengatakan jika Tutisah mempekerjakannya dengan baik. Akhirnya, Tutisah dibebaskan. Vijay mengamuk di persidangan karena dengan mudahnya hakim melepaskan orang jahat. Sedangkan banyak orang miskin yang tak bersalah dihukum gantung. Dia menganggap hukum sekarang tak adil. Akhirnya, Vijay mengundurkan diri dari kepolisian. Selang beberapa hari, Vijay dan Michael bertemu. Michael berterima kasih karena Vijay peduli kepada Maria. Dia sebenarnya tak ingin menjadi pembunuh. Ini hanyalah tipu daya Tutisah yang memanfaatkan dirinya. Dia berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi dan memberatkan Tutisah. Tapi setelah Maria bisa melihat kembali, Vijay merasa kasihan kepada Michael dan dia mempertemukan mereka berdua. Michael sangat senang dan memeluk Maria. Begitupun Maria yang sudah memaafkan Michael. Tapi saat itu ada yang menyerang mereka. Ternyata itu komplotan Teju suruhan Tutisah. Vijay berusaha melindungi Maria dan dia tertembak. Mereka berdua bersatu dan tanpa sadar mengatakan 2 lebih besar daripada 1. Vijay sekarang tahu Michael adalah temannya sewaktu kecil yang sangat dia benci. Dalam keadaan terluka, Vijay memarahi Michael dan mengatakan jika dia anak seorang pembunuh. Saat itu, Sauja ada di sana dan mendengarnya. Dia baru tahu Michael adalah anaknya. Di saat Vijay akan menembak Michael, Sauja menghentikannya. Dia berkata jika mau tembak saja dirinya dan jangan salahkan Michael yang tak tahu apa-apa. Dia mengaku kalau dirinya adalah Sauja. Michael terkejut karena pria tua itu adalah ayahnya. Vijay yang diselimuti amarah hendak menembak Sauja yang sudah membunuh ayahnya. Tapi itu dihentikan oleh bapak gereja. Dia berkata jika Sauja tidak membunuh ayahnya. Dia juga memarahi Vijay karena tak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah menjadikannya seperti ini. Bapak gereja menambahkan jika selama ini mendiang ayahnya ingin menjadikan Vijay seorang polisi. Maka dari itu, Sauja bekerja keras di penjara menghasilkan uang untuk menyekolahkan Vijay dibanding Michael. Michael bertanya, lalu siapa orang yang sudah membunuh ayah Vijay? Sauja menjawab jika orang itu adalah Tutisah. Sauja memeluk Michael dan Vijay saat itu tumbang. Michael mengobati luka Vijay, tapi saat itu bapak gereja mengatakan jika Didi dan Maria tak ada. Ternyata mereka diculik oleh Tutisah. Vijay dan Michael datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Di sana, mereka diserang anak buah Tutisah. Tutisah berlari menyelamatkan diri dan Michael mengejarnya. Michael menghajarnya tanpa ampun, sedangkan Vijay menghajar Teju. Saat itu, Tutisah menyundut bom rakitan dan melemparkannya ke arah Maria. Vijay melemparkan pisau ke arah Tutisah dan dia juga menusuk punggungnya. Dia menyimpan bom di dekatnya dan Tutisah pun meledak. Michael melihat bom di dekat Maria dan berusaha mengambil bom itu, tapi sayang, bom itu keburu meledak. Michael pun terlihat sekarat. Dia menitipkan ayah dan Maria kepada Vijay. Dia senang karena kesalahpahaman di antara mereka sudah terselesaikan. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, dia berkata jika dia akan mendonorkan matanya untuk Maria. Kemudian dia meninggal. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Hum Hain Bemisal. Like jika suka ya, bye-bye.